Perkenalkan, nama saya Yonatan Tunggul Marbun, nomor 33, kelas 10 MIPA 1. Saya akan mempresentasikan tokoh reformator gereja Yohanes Calvin. Latar belakang kehidupan. Yohanes Calvin, bahasa Inggris John Calvin, bahasa Jerman Jean Calvin, nama lahir Jehan Calvin, 10 Juli 1509 sampai 27 Mei 1564. Lahir di Noyon, Picardy, Prancis. Bahasa Prancis adalah bahasa ibunya. Calvin berasal dari versi Latin namanya Calvinus. Adalah teologi Kristen terkemuka pada masa reformasi Protestan yang berasal dari Prancis. Namanya kini dikenal dalam kaitannya dengan sistem teologi Kristen yang disebut Calvinisme. Pendidikan. Calvin cepat dewasa melampaui waktunya. Pada usia 12 tahun, ia dipekerjakan oleh uskup setempat sebagai juru tulis atau clerk dan menerima tonsur, yakni pencukuran rambut di ubun-ubun sebagai tanda dedikasi kepada gereja. Ia juga mendapatkan perlindungan atau patronage dari keluarga Monmouth yang berpengaruh. Berkat bantuan mereka, Calvin dapat kuliah di Collège de la Paris, di mana ia mempelajari bahasa Latin dari salah satu guru terbaik, Maturi Cordier. Segera setelah menyelesaikan kuliahnya, ia kuliah di Collège de Montaigu dalam bidang filsafat. Dalam usia 14 tahun, tepatnya pada tahun 1523, ayah Calvin yang berprofesi sebagai seorang pengacara mengirimnya ke Universitas Paris untuk belajar humaniora dan hukum. Konon, Calvin berangkat ke Prancis bersama dengan 3 pemuda dari keluarga Hanges. Pada tahun 1532, ia telah menjadi doktor hukum di Orleans. Terbitannya yang pertama adalah sebuah edisi dari buku karya filsuf Romawi Seneca de Clementia yang diberinya komentar mendalam. Dasar pemikiran atau bentuk reformasi terhadap gereja. Atas undangan Martin Bucer, Calvin pergi ke Strasbourg dan menjadi pendeta di suatu gereja para pelarian Prancis. Ia terus mendukung gerakan reformasi di Jenewa dan akhirnya diundang kembali untuk memimpin gereja di sana. Sampai akhir hayatnya, Calvin mendorong gerakan reformasi Protestan di Jenewa dan seluruh Eropa. Ketika Calvin memimpin Jenewa, yang dilakukan adalah membuat seperangkat peraturan gereja untuk gereja reformasi di sana. Peraturan yang dibuatnya itu menjadi dasar bagi peraturan di banyak gereja di sana. Dampak reformasi yang dilakukannya terhadap kehidupannya. Adanya berbagai variasi dari Calvinisme, dan variasinya adalah Lapsarianisme dibagi menjadi 2, yaitu supralapsarianisme atau Calvinisme tinggi, infralapsarianisme atau Calvinisme rendah. Perbedaan pandangan Lapsarianisme. Supralapsarianisme, penciptaan manusia pilihan dan non-pilihan. Infralapsarianisme, penciptaan manusia. Amiraldisme, modifikasi dari teologi Calvinisme yang menolak salah satu dari 5 poin Calvinisme, yakni doktrin penebusan terbatas dan mendukung penebusan tidak terbatas. Hyper-Calvinisme, keyakinan bahwa Allah menyelamatkan umat pilihannya melalui kehendak kedaulatannya tanpa atau hanya sedikit menggunakan metode seperti penginjilan, khotbah, dan doa bagi yang hilang dalam mewujudkan penyelamatan itu. Neo-Calvinisme, Rekonstruksionisme. Kesimpulan, Calvin mengajarkan tentang pembenaran hanya oleh iman atau sola fide, sama seperti Luther. Namun Calvin sangat menekankan penyucian, kehidupan baru yang harus ditempuh oleh orang-orang Kristen yang bersyukur karena Allah telah menyelamatkan mereka. Calvin menegaskan bahwa anggota-anggota jemaat yang berkumpul untuk mendengarkan firman Allah dan untuk ikut ambil bagian dalam berjaman kudus haruslah suci. Disiplin gereja diawasi dengan ketat. Pengawasan atas tingkah laku anggota jemaat bukan saja dilaksanakan oleh penatua, tetapi juga oleh pemerintah atau dewan kota. Pelajaran yang dapat diambil, hubungan gereja dan negara dalam teologi Calvin sangat erat. Calvin bercita-cita suatu negara teokrasi. Mengenai jabatan-jabatannya dalam gereja, Calvin mengenal 4 jabatan, yaitu pendeta, pengajar, penatua, dan diakon. Mengenai perjamuan kudus, Calvin mengajarkan bahwa perjamuan kudus adalah pemberian Allah dan bukan perbuatan manusia. Calvin di dalam ajarannya juga menekankan predestinasi di samping pembenaran oleh iman. Sumber bacaan. Terima kasih.